Sahabat setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Kamis, 23 Maret 2023, hari biasa Pekan Prapaskah keempat. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Keluaran bab 32 ayat 7 sampai dengan 14, Mazmur bab 106 ayat 19 sampai dengan 23, Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai dengan 47. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun, aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku,
sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keraguan-raguan yang tak perlu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita pernah bersaksi. Kita pernah memberikan suatu pernyataan atau kesaksian sehubungan dengan kejadian-kejadian yang orang lain atau kita sendiri alami. Banyak sekali ceritanya, namun terkadang kesaksian kita itu tidak serta-merta diterima oleh orang lain. Apalagi bila kita memberikan kesaksian tentang diri kita sendiri. Tak jarang kita dituduh memberikan kesaksian yang palsu atau hoaks. Apa yang pernah kita alami saat ini, jauh sebelumnya sudah pernah dialami oleh Yesus. Setelah mewartakan kabar baik dan menyembuhkan orang yang menderita sakit, Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya kepada orang banyak pada zamannya. Namun, mereka masih saja tidak percaya kepadanya. Mereka menolak dan tidak mau mendengarkan wartanya. Padahal, apa yang pernah mereka dengar dari Yohanes sudah menjadi nyata dan hadir bersama mereka. Kehadiran dan tindakan Yesus tidak mampu dirasakan dan dialami oleh orang-orang Israel. Sikap keraguan-raguan masih saja mereka tunjukkan. Peristiwa ini juga pernah mewarnai perjalanan sejarah bangsa Israel ketika mereka sedang berjalan keluar dari negeri Mesir. Sebagaimana diceritakan dalam bacaan pertama, bahwa orang Israel merasa bahwa mereka sudah ditinggalkan oleh Allah, sehingga mereka membuat lembu tuangan dan menyembahnya sebagai Allah mereka. Perbuatan mereka ini membuat Allah sangat marah dan menimpahkan malapetaka kepada mereka. Peristiwa ini menunjukkan bahwa baik orang Israel pada zaman Musa dan zaman Yesus tetap saja memiliki keraguan-raguan dan bahkan masih kurang percaya akan apa yang telah diwartakan dan dilakukan oleh Yesus sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita belum pernah melihat Yesus secara langsung, tetapi kita sudah pernah mendengarkan cerita-cerita tentang Yesus dalam kitab suci dan dalam pengajaran-pengajaran. Dan kita adalah pengikut Kristus, orang beriman yang teguh kepadanya. Masih kurang percayakah kita kepadanya?
masa Prapaskah ini menjadi momen terbaik dan terindah bagi kita untuk kembali melihat hati kita dan berbalik kepadanya. Pernah merasa ragu kepada orang di sekitar kita merupakan hal yang manusiawi, asal jangan meragukan kuasa Allah. Sebab Dia yang telah mengutus putranya untuk menebus dosa-dosa kita dengan menderita sengsara, wafat, dan pada akhirnya bangkit kembali pada hari Paskah yang akan kita rayakan nanti. Kita tak bisa ragukan kuasanya. Saudara, Yesus mengungkapkan identitas dirinya dengan berbagai cara. Namun, orang Yahudi tidak mau menerima dan percaya kepadanya. Mereka tetap menolak dan berusaha membunuh Dia. Kita pun mungkin bersikap sama seperti orang Yahudi yang menolak Yesus. Kita menutup pintu hati kita rapat-rapat. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari kita buka hati dan percaya kepadanya agar kita beroleh hidup. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, seringkali aku menolak Engkau, walaupun berulang kali Engkau meyakinkan aku melalui kesaksian dari kitab suci maupun dari gerejamu. Sadarkanlah aku dan maafkanlah aku orang yang ragu-ragu ini. Bukalah hatiku untuk menerima dan percaya kepadamu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak melupakan kami. Bantulah kami sepanjang hari ini untuk bekerja dengan tekun dan sadarkan kami bahwa dengan bekerja kami dapat mencapai hidup yang kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu.